الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين إلى يوم الدين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. فصل في آداب النوم. يستحب لمن أراد أن ينام أن يوقع سقاءه ويدفع سراجه ويغلق بابه ويغسل فاه إن كان قد أكل ماله رائحة لئلا يقصده دبيب، ويسمى بسم الله عز وجل ثم يقول. ما روي أبو داود بإسناده عن سعيد بن عبيدة قال حدثني براء بن حازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتودع وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت وجهي إليك ووجهت أمري إليك وألجأت جهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة وجعلهن آخر ما تقول إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini masalah adab tentang tidur. Adab tidur. Nah, jadi disunahkan kepada orang yang hendak tidur, yang pertama menyiapkan wadah banyu. Nah, kalau bangun kan kita hendak tidur, kenapa kami kan? Jadi disiapkan wadah banyu. Kemudian kalau isi rumah, jendelanya ditutup, pintunya dikunci. Nah, sunnahnya toh. Dan sebelum tidur lagi berkumur-kumur, membasuh mulut maksudnya. Kalau ada habis makan sehingga makanan tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap, berkumur-kumur dulu kan. Dan sebelum tidur membaca bismillah. Nah, ini pelajaran tika bang nih. Pelajaran tika pula. Tapi kata bapak kita nih, kita ulang lagi lah. Karena udah dalam Al-Hikam kemarin, semasih kita berakal, semasih akal masih ada, maka kita dituntut untuk beradab. Nah, semasih berikit akal disuruh kita beradab. Nah, akal ini adalah berpikir tadi. Nah, karena kalau kurang untuk bakal kemudian beradab, karena adab itu tadi adalah bisa membukakan kepada kebersihan hati ya tadi.
Nah, karena adab zahir dan adab batin kan, itu bisa membersihkan hati. Kalau sudah kita mengamalkan adab, beribadah beradab, hidup beradab, bertetangga beradab, nah, berkawanan beradab, dengan hati yang penuh kasih sayang dan damai ya, dengan penuh hati yang ikhlas, maka amalan tersebut akan membukakan hati itu adalah tabukanya tirai sedikit demi sedikit, tabuka kasabta. Nah, kalau sudah tabuka kasab, itu berarti ibarat tangga awal kan untuk menuju liqa'illah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu lawas masih kan. Jadi di sini pula pernah diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadihi daripada Sa'id bin Ubaidah telah menyampaikan kepadaku si Bara ibnu Hajib radhiyallahu anhuma, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, kalau engkau hendak tidur maka berwuduklah. Nah, berwuduk lis salati, seperti mana berwuduk hendak salat, jadi sempurna ada. Nah, summa ittaja'a ala syakil uyunna aiman, dan habis itu bahiring, nah ke kanan lah, bahiring ke kanan sambil berdoa. Nah, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa waddu amri ilaika, ya Allah, aku sudah berserah wajahku nih, dan aku titipakan perkaraku kepada engkau. Nah, jadi maksudnya kita berdoa dong, berserah diri, pasrah. Ketika negur itu pasrah, pasrah depan. Nah, aku pasrah kepada engkau ya Allah, dan aku titipkan perkaraku nih, baik perkara bini, perkara gawian, perkara anak, perkara tetangga, perkara siapa aja yang berikut lawan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak guring dan masalah gawian kah, ya Allah, aku serahkan sudah. Nah, ilmu kah, ya Allah, aku serahkan sudah. Nah ini aja kawa nah bakmal, nah ini aja kawa berdikir. Ya, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bikal ladzi arsalta. Banyak aja berdoa nih, macam-macamnya berdoa, hendak bahasa Indonesia atau dalam hati aja, hendak guring udah berdoa, terserah aja berdoa nih, terserah aja. Fa'in matta alal fitrah, kalau kita hendak guring berserah diri berdoa, maka jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya meninggal waktu tidur tadi, makanya mati dalam keadaan bersih, fitrah. Ada juga orang ketika hendak guring membaca kalimat la ilaha illallah, nah atau Allah Allah Allah. Kemudian kalau ibaratnya sudah kada mampu lagi, maka jangan lagi la ilaha illallah atau Allah, adalah keluarkan nafasnya lagi, menyaksikan nafas yang keluar. Nah, yang kita dikirakan yang terakhir itu dikir, namanya dikir daim, dikir daim dong, dikir yang tidak putus-putus. Nah, walaupun waktu orang itu tidur. Jadi sebelum kita tidur, kita menyaksikan nafas keluar. Nah, akhirnya hilang mata kita, maksudnya penjenak kita. Jadi nafasnya lagi yang berdikir terusnya. Tadi nah.
napas tadi. Nah, ketika hendak tidur, kita menyaksikan napas tadi sedang berzikir, menyebut hu itu adalah Allah, adalah dia itu. Qul hu wallahu ahad, artinya dia. Nah, jadi berzikir terus. Nah, posisi orang tersebut walaupun tidur, walaupun mengaruh, karena diawali dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, wa yakunu naumuhu ala ma dzakara fil khabari al-janb aiman, dan juga tidur menghadap mustaqbil kiblati kama yakunu fil lahad. Jadi menghadap kiblat tidur seperti mana mayat diandak di lahat tuh, kayak bahiring kayak itulah. Kalau bisa pemulaan menahan, habis itu kesana kemari kan tangan, kesana kemari batis. Nah, ini awal aja yang masih ingat, nah masih bakal lagi. Nah, jadi agama ini adalah orang yang bakal. Maka selagi bakal kita nih, maka kita beramal, beribadah, mencari ilmu, bersalawat, berzikir dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada bakal lagi, nah itu adalah tak angkat sudah hukum. Tak angkat sudah hukum. Kada ban lagi, kada berfungsi lagi hukum. Wa jara'a fi manamihi ma yujaji yujajuhu ista'id billahi ta'ala min syarhi. Nah, jadi kalau seandainya tidur bermimpi kada baik lah, kita bangun kita apa aja itu mimpi, kita mimpi tercampur lah, kada baik kan. Misalnya yang sehingga hati kita tuh rasa takutan atau dikejar ular kan, nah misalnya, atau ibaratnya di takutan hantu kan, misalnya. Dan bangun kita, kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bocah kayak, kemudian berisyarat kayak meniup kaki kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Nah, kemudian imbah itu Allah marzuqni khaira ru'yaya. Kemudian kita ada berdoa sedikit, ya Allah, mudah-mudahan mimpi ulun ini mimpi yang baik. Nah, waqfani syarraha, ya Allah, cukupilah aku, jagalah aku daripada keburukannya. Nah, bahada baik tadi bermimpi. Dan kemudian membaca ayat kursi. Nah, panjang nih ayat kursi. Kemudian membaca qul huwallahu ahad. Kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas. Nah, sekalian dia bangun kan. Tahajud pulang habis itu. Nah, berdoa banyak-banyak. Ila ayyakuna junuban. Nah, sekalian di sini kada boleh berdoa kalau dalam keadaan junub. Pulang. Ini kira-kira doa yang bersuara lah, balapat. Tetapi yang amun di dalam hati ini dalam keadaan junub apa? Terserah aja. Amun dalam hati ini memang luar nih, baca qul huwallahu ahad, qul falaq, rabbin nas kan, itu memang luar. Amun berdoa kada apa dalam keadaan junub di hati. Nah, wala yabsuru manama illa ala man yahsunu. Nah, pulang. Kalau seandainya tidur kemudian bermimpi, jangan dikisahkan kecuali orang yang baik lawan kita.
Orang yang alim menurut kita alim, alim di bidang mimpi takwil, alim di bidang tafsir, al hakimin, atau orang tua wali al hikmah. Hanya kita berkisah mimpi, jangan sembarang kisah ibu mimpi berkisah lawan orang yang kada tahu lawan kita, yang kada sayang lawan kita, yang kada baik akhlaknya, berkisah kada boleh. Jadi kalau hendak berkisah lawan orang yang sayang lawan kita. Yang kedua, orang yang alim tentang ilmu mimpi. Yang ketiga, orang tua wali. Nah, wali ini siapa yang mendahkan ini wali? Orang mendahkan banyak. Kayak itu aja kita husnuzon, orang mendahkan ini wali. Dan orang tersebut wa yakunu muhibban, orang tuh punya kasih sayang juga, walaupun alim, walaupun wali, tapi kada sayang lawan kita, kada muhibban, nah jangan berkisah juga kita, maka dipatuhi dulu hidin kan, diberi hadiah dulu hidin misalnya, kalau hidin wali misalnya, supaya hidin senang, himong kan, maka kalau hidin sudah suka, maka keluar daripada hidin tadi yang baik-baik kan. Nah itu pemancingnya ada ibaratnya. Kada kenalon hidin kada kenalon kita, tiba-tiba datang ke sana, ibaratnya langsung menanyakan mimpi. Nah kecuali sudah rakat, nah sudah rakat benar kan. Wala yabsuru ma ra'ahu min ahlam. Nah jangan berkisah mimpi yang kada baik. Nah kada baik itu kita kada usah berkisah yang menurut kita kada baik toh, seperti rasa tercabur, loncat dari bukit, kemudian macam-macam yang kada baik toh, jangan berkisah kita. Tetapi kalau yang baik-baik hanya kita berkisah. Li'anna syaitana yatamassalu lahu, dan pula dalam mimpi tersebut sekalinya setan pun bisa menggoda juga. Waqad ruwiya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya min Allah wal hilmu min asy-syaitan fa in ra'a ahadakum syai'an yakrihuhu falinafas an yasarihi salasa maratin. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'ya mimpi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Kalau seandainya kalian, ujar Nabi, bermimpi yang kada baik, maka adalah menghembuskan atau meniup kaki kiri 3 kali dan membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitan fa innaha la tadarruh. Nah, jadi kada bahaya kena kalau sudah kita membaca doa tadi kaki kiri tadi, sudah kaki kiri kita baca, maka mimpi tadi ibaratnya bisa terpahala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija insarafa min salatil ghadat yaqulu hal ra'a ahadakum minkum lailatul ru'ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin jadi imam ketika subuh, maka beliau berkata kepada para jemaah, apakah di sini ada yang mimpi tadi? Jadi, apakah ada yang mimpi? Amun ada yang mimpi, kisahkan. Aku akan menafsirkan ini. Nah, itu. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa yaqi ba'di min an-nubuwah ila ru'ya as-salihah. Nanti mujahidin setelah aku kada ada lagi nabi yang membawa wahyu. Kada ada lagi nabi yang membawa wahyu. Hanya ada
mimpi saja lagi datang, mimpi aja lagi datang. Dan mimpi yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada ada lagi nabi jadi yang membawa wahyu setelah apa nih, kada ada lagi, kecuali hanya orang yang bermimpi aja lagi. Dan masing-masing kita nih diberi peluang mimpi-mimpi yang baik. Nah, jadi masing-masing kita nih ibarat wahyu untuk mendapatkan wahyu masing-masing. Nah, karena ujian Nabi SAW kada ada lagi wahyu, yang ada hanya mimpi aja lagi. Nah, itu. Tapi pulang kita tahu mana itu mimpi daripada Allah Subhanahu wa taala, mana mimpi itu daripada syaitan. Apabila yang baik tadi, ayo kita kisahkan lawan orang alim. Apabila baik, kita kisahkan lawan wali yang sayang lawan kita. Datangnya sih dia. Apa kira-kira? Jadi supaya tahu apa yang akan disiapkan. Nah, itu. Dan jahidin ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ru'yatul mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang mukmin itu bagian lah. Nah, jadi yang berarti bagian itulah bagian daripada kenabian yang 46. Nah, jadi salah satu tadi kenabian itu tandanya itulah ada wahyu, ada macam-macam kan. Mujizat Nabi ini. Di antaranya bagiannya tadi daripada kenabian tadi adalah apabila ada orang beriman bermimpi yang baik, itu adalah wahyu daripada Nabi. Itu tanda daripada kenabian. Bukan yang orangnya itu Nabi, bukan. Tetapi ada orang beriman bermimpi, itu adalah bagian daripada mukjizat Nabi maksudnya. Nah, jadi yang mulia itu Nabi. Nang orang mukmin tadi keandakannya aja. Paham lah? Nah, jadi jangan dianggap remeh apabila kita bermimpi yang baik. Bahwa sesungguhnya keandakan mujizat Nabi itu lah ada mimpi tadi. Apalagi mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imbah mimpi dan sidin hidin pulang yang menafsirkan rame benar kepala. Udah bermimpi di alam tidur kan. Kemudian waktu jaganya ya qazatan namanya sidin juga yang menafsirkan. Nah, jadi mimpinya tadi kada begitu paham kan maksudnya. Tapi karena hidin mulazamah bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sidin dua yang menafsirkan mimpinya. Kada mencari orang alim kada lagi, kada mencari wali kada lagi. Di hadapan nang tukang jelasakan ada. Nah, dan yang tukang jelasakan ini lebih daripada wali, lebih daripada alim. Nah, orang kayak itu tuh ada tuh. Kadang ngalih mencari tukang tafsir. Nabi nang datang karena kebersihan hati sidin ya. Wa idza arada al-khuruj min manzilihi Zakara kalimatin allati waradat fi hadis Syu'bah an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu illa rafa'a tarfuhu ila sama. Nah, ini adabnya pulang jahidin.
imbah bangun tidur, setelah tidur kan orang nih keluar rumah nih, maka kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar daripada rumah, hidin berdikir, bak malam dulu, macam-macamnya kita bak malam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hidin keluar dari rumah, hidin itu bak malam. Dan ujah hidin ada yang meriwayatkan bini sidin kan, tidak keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah kecuali hidin itu mengangkat, menadahkan mata ke atas ke langit, melihat langit ke atas itu, dan hidin berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au ajilla au ujilla au azlam au uzlim au ajhal au yujhal alayya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika keluar rumah, dan beliau berdoa, ya Allah, ulun minta jagakan supaya ulun kada sesat, kemudian kada disesatakan orang, kada menghinakan orang dan kada dihinakan orang, kada dijolimi orang dan kada menjolimi orang, dan kada dibunguli orang dan kada membunguli orang. Nah itu bisa tak kita amalkan kan? Dalam hati kan bahasa Indonesia kan? Ya Allah, jangan sampai ulun kada bunguli orang dan jangan sampai ulun membunguli orang. Ini sama aja dosanya kan, karena bunguli dan kadang-kadang kada membunguli orang tetapi dibunguli orang. Jangan sampai menzolimi orang, jangan sampai terjolimi orang pulang. Kemudian sambil keluar tadi membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas. Banyak kayak lagi doa. Pokoknya terserah aja. Kalau seandainya tuh anak doa bahasa Indonesia apa saja yang dinatakan, makanya kita tuh ibaratnya selagi akal masih ada, maka kita beramalan sebanyak-banyaknya beramalan. Kecuali ibaratnya orang tersebut sudah ada amalan khususiyah. Amalan khususiyah tadi itu jualan tadi datangnya Rasulullah di hadapan sidin mempelajari. Selagi kita nih ibaratnya belum bertemu amal khususiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita minta ijazah dari guru-guru, mengamalkan dari guru-guru. Banyak aja tuh guru-guru kita nih, alhamdulillah ada kekurangan amalan ya. Tapi jangan bertuhan amalan, sekadar adab dan hamba amal. Berdoa ini sekadar adab saja, tapi bukan memastikan. Al-Fatihah. Iya kan. Abdul Jigri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير اقضي حاجاتنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.